Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik dan sekaligus penting untuk kita ketahui bersama, yaitu masuknya Islam di Gianyar, Bali. Nah, Bali ini dikenal sebagai pulau yang kaya akan budayanya, tradisi dan nilai-nilai kearifan yang sangat kuat. Namun di balik keragaman tersebut, Bali juga memiliki sejarah panjang tentang hadirnya Islam yang berkembang secara damai dan penuh toleransi tentunya. Jadi kali ini saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat istimewa tentunya, yaitu Haji Ma'arif SAG. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah, semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, barakallah. Nah, seperti semboyan yang selalu kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Talita Podcast, Mbak Wilda. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ma'arif, ya. Kalau saya berbicara masalah alamat saya di Bangli. Kebetulan saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar saat itu dan baru saja masuki masa purna bakti. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini sangat mulia sekali dan terhormat bagi saya diundang oleh podcast dari Talita, ya. Iya, benar. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan ada kebenaran untuk kita semuanya, bagi umat Islam pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya, dan Indonesia pada umumnya pula, kan begitu. Jadi kesehariannya Bapak nih kerja di mana ya? Sebagai apa? Kalau saya kerja awalnya di Kementerian Agama, kan baru pensiun kemarin tanggal 1 Maret. Dan sekarang saya mulai merangkak belajar untuk bagaimana menjadi agent atau perwakilan daripada bagaimana memberitahukan tentang sertifikasi halal. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya adalah tidak terlepas dari bagaimana bimbingan masyarakat dan seperti itu. Masya Allah, produktif banget ya Pak ya. Insya Allah. Semoga bermanfaat dan tentunya penuh berkah ya Pak ya. Amin. Jadi di sini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Gianyar, Bali Pak. Jadi yang pertama itu kita kan banyak tahu ya kalau misalnya di Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Di mana-mana kita tuh banyak saudara-saudara kita yang mungkin beda agama dari kita. Nah, tentunya di Bali ini, Bali ini banyak kan orang-orang Islam di sini. Jadi mereka tuh tahu kalau di Bali ini banyak Islam juga kan, tapi mereka belum tahu sejarahnya bagaimana. Awal-awalnya betul. Jadi bagaimana sejarah awal mula Islam masuk ke Gianyar tentunya Pak, dan wilayah Bali secara umum. Terima kasih Mbak Wilda ya. Podcast yang sungguh sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Jadi secara umum masuknya agama Islam di wilayah-wilayah secara umum pun dan di Bali pun itu adalah diawali dengan adanya kedatangan para pedagang, kan begitu. Di mana-mana itu seperti itu. Tentunya kalau di Bali itu kan dengan adanya pendatang dari pelaut juga ada, dari suku Bugis kan, seperti itu. Nah, tentunya kalau di Bali ini kan sangat diterima oleh masyarakat luas dan dengan cara yang damai dan harmoni luar biasa. Nah, tentunya karena memang khusus kepada wilayah Kabupaten Gianyar, setelah saya melakukan bukan penelitian ya, riset kecil-kecilan, dan saya memang lama bertugas di Gianyar dan memang menangani tentang keagamaan, tentunya setidaknya kita tahulah bagaimana sejarah-sejarah masuknya Islam di Gianyar. Nah, izin Mbak Wilda, sekarang saya masuk aja di wilayah Kabupaten Gianyar, yang tepatnya adalah di Desa Kramas, ya, di Desa Kramas. Nah, di Desa Kramas itu adalah komunitas Muslim yang tertua untuk di Gianyar.
Sehingga dapat kita telusuri dan kita bisa mencari tahu dari tokoh yang ada. Jadi Islam masuk ke wilayah Gianyar di Desa Kramas itu ada dua pendapat. Nah, yang jelas kehadiran umat Islam di wilayah itu adalah karena adanya kepulangan Raja Kramas kan itu yang bernama I Gusti Agung Maruti. Ini pernah diasingkan ke Pulau Lombok, ceritanya begitu. Nah, diasingkan di Pulau Lombok dengan jangka waktu yang tertentu, sehingga dalam pulang dari Lombok itu otomatis kan sang raja itu ada pendampingnya, ada yang mengawal kan gitu. Kalau raja-raja kan seperti itu, tentunya tidak bisa dilepaskan sendiri. Nah, kapan beliaunya kembali ke Kramas itu diperkirakan di abad yang ke-18. Beliau datang dari Lombok membawa teman, istilahnya untuk mendampingi bagaimana untuk keselamatan sang raja di perjalanan kan seperti itu. Itu yang diajak dari Lombok, dari Sasak Lombok itu berjumlah 6 orang. 6 orang itu diantaranya adalah Lesir, kemudian Lesok, Wayan Jarum, Kadun, kemudian Rajinah dan Rajab. Nah, dari ke-6 orang ini mengantar atau mendampingi sang raja itu sampai di wilayah Kramas itu sendiri. Jadi langsung ini versi dari Puri sendiri. Versi dari Puri berarti langsung dari Lombok menuju ke Kramas. Dan ini tercatat di dalam lontar Puri. Walaupun saya secara langsung jujur belum pernah melihat, karena melihat sesuatu yang sakral itu kan tidak gampang. Seperti itu. Kita juga harus menghormati hal itu. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, ini dikatakan adanya panggilan resmi. Panggilan resmi dari Ide Bedanda atau resi dari Griya Sindu Karangasem. Ini pendapat yang kedua. Dari Sindu, dari Griya Sindu itu ada undangan resmi lah. Ide Bedanda atau yang disebut dengan resi itu juga membawa orang yang sama. Yang 6 tadi. Yang 6 tadi. Berarti kalau kita kerucutkan, berarti sejarah itu bisa mungkin karena perjalanan dari Sasak Lombok menuju ke Bali otomatis kan melalui Karangasem. Dengan pelabuhan itu. Sehingga wajarlah kalau itu terjadi. Sehingga kemungkinan besar dari ke-6 pengikut abdi atau pengikut sang raja ini mungkin berhenti dulu di daerah Sindu. Kan begitu. Menurut pemikiran kita kan? Iya, benar. Ya, kan? Jadi kemungkinan terjadi seperti itu. Maka masuklah undangan resmi dari sang raja untuk hadir ke daerah yang namanya sekarang disebut daerah Muslim Sindu. Kramas ya, Kramas Sindu. Karena itu ada sejarahnya dari Sindu Karangasem kan seperti itu. Nah, kemudian Mbak Wilda, ini ada salah satu yang bisa kita cermati bahwa keberadaan Islam itu berarti dari awal-awalnya datang ke Bali itu dengan hubungan yang sangat manusiawi, hubungan yang harmonis, hubungan kemanusiaan. Itu seperti itu. Jadi mungkin dari awal-awal itu tidak ada konflik ya Pak ya? Lain dengan mungkin kalau di kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kehadiran umat Islam secara umum di Bali ini ya, dan wabil khusus di Kramas ini bukan karena penyelesaian konflik dan bukan karena rebutan wilayah, tetapi adalah hubungan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Itu seperti itu, Mbak. Aduh, sejarah ini sangat panjang kalau misalnya kita bicara tentang sejarah karena banyak opsi-opsi ya Pak ya dari atas-atas gitu ya. Jadi siapa saja Pak tokoh atau ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Gianyar ini? Oh iya. Jadi begini Mbak Wilda. Jadi namanya wilayah tentunya ada sebuah pemimpin kan itu, minimal yang ditokohkan. Seperti halnya
di Keramas ini kan yang ditokohkan adalah si raja itu tadi, kan gitu. I Gusti siapa? I Gusti Agung Maruti ini kan sebagai raja dan tokoh di situ. Dan tokoh yang penyebar agama Islam lainnya, kecuali dari 6 orang yang tadi mengikuti raja itu, diantaranya ada yang namanya Syekh Ibrahim Bauzir. Nah, ini beliau itu diketahui adalah dari Timur Tengah. Nah, si Syekh Ibrahim Bauzir ini adalah dikenal seorang kalau bahasa dulu itu namanya tabib. Oh iya. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan sebagai penyembuh ya, gitu loh. Nah, itu terkenalnya seperti itu. Jadi beliau kecuali sebagai tabib, beliau juga menjelaskan tentang kehidupan beragama. Itu seperti itu. Jadi selain menyembuhkan orang, dia juga menyebar Islam di situ ya Pak ya. Mungkin dia ada celah-celah sedikit dia tuh menyampaikan tentang Islam di sana ya. Kemudian ada Tengku Hasan dari Aceh. Tengku Hasan ini digambarkan juga kecuali di wilayah Gianyar juga merambah ke wilayah Bangli. Itu seperti itu. Ini dalam temuan yang dalam kesempatan kemarin saya cek, memang ada di Bangli itu ada kuburan, hanya namanya Tengku Nuruddin. Mungkin ini namanya zaman dulu kan nama itu bisa dipanggil yang berbeda gitu tuh. Tapi itu juga termasuk sesepuh yang ada di Gianyar kan. Jadi selain di Gianyar, Tengku itu di Bangli juga ya Pak? Ada. Di sana tertera Tengku Nuruddin. Kalau sebutan dari Keramas itu adalah Tengku apa tadi namanya? Yang disebut dengan Tengku Hasan gitu, yang dari Aceh. Nah, kemudian ada yang namanya Raden Modin, juga ada itu. Raden Modin adalah bersamai dengan Abdul Jalil, Kiai Abdul Jalil. Itu berarti kan sudah mulai berkembang, sudah mulai ada istilahnya menyampaikan pemahaman keagamaan untuk bisa dipahami bahwa Islam itu seperti ini. Jadi udah bercabang gitu ya Pak ya. Jadi tidak khusus dari anggap aja muridnya raja tadi itu. Gitu. Nah, kemudian kedua tokoh ini dikenal sebagai penyebar agama Islam tidak hanya di lingkungan Gianyar dan Bangli atau di Keramas saja, tetapi itu merupakan penyebar atau yang mempunyai dedikasi bagaimana mengembangkan ajaran Islam. Gitu seperti itu. Nah, kalau kita khusus di daerah apa tadi? Keramas. Ya. Itu ditindaklanjuti, ada pelanjutnya yang namanya almarhum Samsudin, kemudian almarhum Mi'raj Abdullah, kemudian yang sekarang masih ada orangnya itu adalah orang yang mempunyai dedikasi di situ, Dr. Andes Ramadan BZ itu adalah guru agama di wilayah situ, tetapi ada kepedulian untuk bagaimana membina umat di wilayah situ. Dan luar biasanya lagi, di antara pelanjut ini termasuk Pak Ismail, termasuk Pak Kiai Khalil. Ini sampai hari ini di sana itu bagaimana membimbing umat untuk bisa tetap menjaga kerukunan, persatuan, saling menghargai, gitu luar biasa di sana. Jadi di sini pemirsa juga bisa tahu ya Pak ya sejarah awal mula masuknya Islam tentunya di Gianyar ya. Jadi begini ceritanya guys. Kalau misalnya kita kan berpikir ya udah mungkin ada perantau di sini, terus banyak orang-orang Islam yang masuk, mungkin kayak gitu ya Pak, tanpa kita tahu sejarahnya seperti ini loh gitu. Jadi melalui jalur apa Islam pertama kali masuk ke Bali? Apakah melalui perdagangan yang Bapak sebut tadi, atau mungkin dakwah, atau mungkin ada hubungan kerjasama lainnya, Pak? Begini, kalau jalur masuknya agama Islam secara umum, ya, serum tadi sudah saya sampaikan, diantaranya adalah dari para pedagang, kan, kemudian dari para pekerja laut, gitu.
Itu pada umumnya seperti pada itu. umumnya. Tetapi kalau di Gianyar ini kan mengkhusus. Artinya ini hubungan sosial kemanusiaan. Iya. Bayangkan loh, seorang raja dari pengasingan bisa mengajak 6 orang bagaimana mendampingi beliau. Ini kan kemanusiaan namanya. Tidak ada urusan dagang, tidak ada urusan politik, tidak ada. Tidak ada urusan penyelesaian konflik juga tidak ada. Ini khusus adalah kemanusiaan. Kan gitu. Sehingga jalur yang di Gianyar itu seperti itu. Makanya melalui jalur yang sosial dan kemanusiaan ini yang saya sampaikan di sini adalah terbukti, Mbak. Terbukti sekali. Bayangkan dengan kepeduliannya seorang raja yang tempat tinggalnya adalah di Puri, ya, yang sungguh tertata aturan-aturannya, tetapi bisa membawa umat Islam dan diterima di situ. Masya Allah ya. Bayangkan itu. Luar biasa. Kalau tidak ada rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian kepada sesama, kan enggak bisa terjadi. Paling-paling suruh ngantar, pulang aja kamu. Iya, benar. Gitu. Ya, sehingga di situ sang raja itu sampai memberikan lahan untuk tempat tinggal umat di situ. Iya. Jadi komunitas Islam di situ. Lahan untuk tinggal loh, Mbak. Iya. Kemudian diberikan sebidang kuburan. Nanti kalau mati dikubur di mana? Kan gitu. Oke. Di situ ada kuburan, Mbak, di Keramas itu. Sedetail itu ya, Pak? Iya, detail luar biasa. Kemudian ada tempat ibadah namanya masjid. Dan di antara dua fasilitas itu, antara kuburan dengan masjid, sudah bisa diwakafkan. Berarti sangat ikhlasnya luar biasa. Iya, benar. Karena itu bisa menjadi milik umat, bukan milik pribadi. Gitu loh, luar biasa. Bahkan masjid yang dibangun itu, Mbak, tadinya kecil. Kecil, sekarang sudah direnovasi ya, tahun 1981 itu direnovasi. Sampai masjid itu diberi nama oleh seorang tokoh yang mulia, orang tua kita, kiai kita, almarhum Kiai Haji Hasan. Kiai Haji Habib Adnan, ya. Bapak Kiai Haji Habib Adnan. Beliau itu adalah tokoh spiritual agama di Bali yang sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Iya. Sampai dihadirkan. Iya. Nah, akhirnya masjid itu dikasih nama Masjid Muhajirin, gitu loh, Al Muhajirin. Oh iya. Namanya Masjid Al Muhajirin. Oh, ini berarti masjidnya orang yang didatangkan, kan gitu. Orang yang datang dari pulau lain. Jadi namanya Masjid Al Muhajirin. Itu gitu, Mbak. Iya. Ada yang bisa ditanyakan lagi, silakan, Mbak. Iya, jadi apa ya, Pak ya, sedetail itu ya, beliau itu menyediakan semuanya untuk kita, sampai peristirahatan terakhir aja disiapkan, sampai tempat ibadah aja disediakan, kan kayak gitu, Pak. Jadi ngomong-ngomong tentang ibadah, kita di sini punya madu talita, Pak. Madu ini bisa menambah stamina kita tentunya di bulan puasa, bisa diminum saat berbuka puasa dan saat sahur, biar besoknya kita fit lagi badannya gitu loh, Pak, sehat dan bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Allah berikan kepada kita, kan kayak gitu. Luar biasa. Jadi jangan lupa minum madu talita. Terima kasih. Semoga kita segar selalu. Amin, amin. Jadi Pak, kalau misalnya kita berbicara tentang masuknya Islam ke Gianyar ini, bagaimana proses penerimaan masyarakat lokal terhadap masuknya Islam di Bali pada masa itu, Pak? Pada masa itu secara umum ya, Mbak ya. Jadi masyarakat Bali ini sangat welcome ya, sangat menerima. Karena Islam masuk ke Bali ini bukan mencari kemenangan. Iya. Dan bukan mencari kedudukan, tetapi rata-rata adalah mencari ma'isyah, mencari penghasilan, mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup, kan begitu. Sehingga masyarakat Bali sangat terbuka. Bahkan kalau kita khususan ke wilayah di Keramas itu tadi ya, bayangkan coba sampai urusan untuk nanti pada akhirnya mati lo dipikirkan oleh sang raja. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Karena hadirnya Islam di Bali ini diterima dengan terbuka karena apa? Tidak meninggalkan budaya.
dan menghargai budaya. Iya. Kita juga tidak merubah budaya yang udah ditetapkan di sini kan gitu ya Pak ya. Malah budaya itu bisa dikolaborasikan. Iya. Tetapi bukan budaya yang sakral. Karena jangan nanti digebiak uyah bahasa Jawanya ya. Jangan digebiak uyah. Karena ada budaya di Bali yang sakral, tarian sakral juga ada. Iya, benar. Kan seperti itu. Tetapi budaya-budaya yang bisa dikolaborasikan itu bisa. Iya. Itu seperti makanya Bali ini sangat menerima kehadiran dari yang lain, gitu ya. Oke. Jadi apakah ada kampung atau komunitas Muslim tertua di Gianyar yang menjadi pusat perkembangan Islam? Apakah tadi di Keramas itu Pak, atau mungkin ada lain gitu? Sementara yang saya tahu, yang tertua adalah yaitu di Keramas ya. Kalau yang di Pabean, di Masjid Al Abror itu kan kisahnya berbeda. Iya. Itu adalah kisahnya berbeda. Kalau yang di Pabean ya, itu juga termasuk pengembangan. Jadi Pabean itu adalah adanya para pelaut dari mana ya? Dari Sulawesi ya. Adanya pelaut dari Sulawesi di situ masih semak-semak, kemudian terlihat oleh Abdi Raja Ubud. Iya. Itu akhirnya didekatin, akhirnya untuk ikut menjaga peperangan dengan Belanda. Makanya di Pabean itu ada Masjid Daun Pisang namanya. Oh gitu. Iya. Saking sederhananya. Iya. Tapi pemberian raja sampai sekarang itu masih ada. Ya ampun, Masya Allah banget. Kita juga melestarikan apa yang sudah ditinggalkan dari zaman dahulu ya Pak ya. Dan tentunya masuknya Islam ke Bali ini tidak tidak mengganggu ya Pak ya, tidak mengganggu, justru masyarakat lokal juga menyambut dengan baik. Karena di sini kita negara Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Betul. Kita tuh bersatu apapun agamanya kita, kita tetap saudara gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast kita. Mungkin ada closing statement sebelum ditutup bagi para pemirsa? Oke, para pemirsa dan seluruhnya yang bisa menikmati apa yang saya sampaikan, perlu kita jaga persatuan dan kesatuan. Iya, benar. Perlu kita jaga kedamaian dan wajib hukumnya bagaimana kita bisa harmoni dengan sesamanya. Dan apapun agamanya ada diajarkan untuk melakukan kebaikan antar sesama. Ya, mungkin itu. Ya, jadi terima kasih Bapak, terima kasih banyak pelajaran yang harusnya kita bisa petik di pembahasan kita kali ini ya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi para penonton dan mungkin para pendengar ya Pak ya. Semoga perbincangan kita kali ini penuh berkah tentunya di bulan suci Ramadan ini ya Pak ya. Saya tutup perbincangan kita kali ini dengan wassalamualaikum. Sebelum ditutup, saya menyampaikan terima kasih dulu. Sampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Kabupaten Gianyar yang telah memberikan restu kepada saya dan kepada tokoh-tokoh di wilayah di Keramas yang telah memberikan masukan kepada saya. Jika kurang tepat mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Iya, saya juga berterima kasih ya Pak ya kepada majelis-majelis yang udah memberikan ilmunya kepada pembahasan kita kali ini tentunya ya Pak ya. Jadi mungkin ada lagi Bapak? Saya kira cukup. Saya kira cukup. Saya tutup pembahasan kita dan podcast kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.